Selamat datang para pendengar setia. Izinkan saya membawa Anda ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran hidup mendalam. Cerita ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga sebuah renungan tentang arti kesetiaan, penyesalan, dan konsekuensi dari pilihan yang kita ambil. Kisah ini berpusat pada seorang polisi wanita bernama Bribtu Rani yang tampaknya memiliki segalanya karir cemerlang, suami penyayang, dan kehidupan yang stabil. Namun, di balik senyuman manisnya, ia menyimpan rahasia kelam yang akhirnya membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Dalam perjalanan hidupnya, Rani harus menghadapi konsekuensi dari perselingkuhannya, kehilangan yang tak tergantikan, serta azab yang membuatnya menyadari betapa berartinya kesetiaan dan kejujuran. Kisah ini akan membawa kita menyusuri lika-liku kehidupannya dari awal yang manis hingga akhir yang penuh penyesalan. Mari kita mulai cerita ini dengan hati terbuka agar kita semua bisa belajar dari kisah Bribtu Rani. Dengarkan baik-baik karena di balik setiap kata yang terucap ada pesan moral yang mungkin bisa menjadi panduan bagi kita semua. Namanya Bribtu Rani. Wanita berusia 28 tahun itu adalah polisi wanita Polwan yang dikenal tegas dan berdedikasi tinggi dalam tugasnya. Ia menikah dengan Ariev, seorang guru sekolah dasar yang baik hati dan sabar. Mereka telah menikah selama 5 tahun, namun hingga kini belum dikaruniai anak. Meski begitu, kehidupan rumah tangga mereka tampak harmonis, namun di balik senyum manis Rani di hadapan suaminya, ada rahasia kelam yang ia sembunyikan. Sejak 6 bulan lalu, ia menjalin hubungan terlarang dengan Reza, seorang pengusaha muda yang tampan dan karismatik. Reza adalah salah satu tersangka kasus penipuan yang pernah ditangani Rani. Saat itu, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan proses hukum Reza setelah pria itu memohon ampun dengan janji-janji manis. Awalnya Rani hanya merasa iba, namun lama-kelamaan rasa iba itu berubah menjadi cinta terlarang. Pertemuan diam-diam di hotel-hotel mewah menjadi rutinitas mereka. Rani lupa akan sumpahnya sebagai polisi dan janji setianya pada Ariev. Suatu hari, Rani menyadari bahwa ia hamil. Setelah melakukan tes kehamilan, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu betul bahwa anak yang dikandungnya bukanlah darah daging Ariev. Rasa bersalah mulai menghantuinya, tetapi hasratnya pada Reza membuatnya memilih untuk menutupi kebenaran dari suaminya. Rani mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Ia memutuskan untuk pura-pura bahagia di hadapan Ariev. Ketika Ariev mengetahui kabar kehamilannya, matanya berbinar bahagia. Ia tak pernah curiga bahwa anak yang dikandung istrinya bukanlah darah dagingnya. Namun kebahagiaan palsu itu tak bertahan lama. Beberapa bulan kemudian, Reza tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Panggilan telepon Rani tak pernah dijawab dan pesan singkatnya hanya dibaca tanpa balasan. Rani mulai panik. Ia sadar bahwa Reza telah meninggalkannya begitu saja. Ketika usia kandungannya memasuki bulan ke-7, Rani mulai merasakan firasat buruk. Tubuhnya sering digerogoti rasa sakit yang tak wajar. Dokter yang memeriksanya berkata bahwa kondisinya normal, namun Rani merasa ada yang aneh. Ia sering bermimpi buruk tentang bayi yang dikandungnya. Dalam mimpi itu, ia melihat bayi itu menangis dengan wajah penuh amarah, seolah-olah menyalahkan Rani atas dosa-dosanya. Ariev, yang awalnya begitu sabar dan pengertian, mulai curiga. Ia merasakan ada yang berbeda dari sikap Rani. Namun karena tak ingin membuat istrinya stres, ia memilih untuk tetap diam dan mendukung Rani sepenuhnya. Hari itu akhirnya tiba. Rani merasakan kontraksi yang sangat kuat. Ariev segera membawanya ke rumah sakit. Namun proses persalinan ternyata tak semudah yang ia bayangkan. Rani mengalami kesulitan yang luar biasa saat melahirkan. Kontraksi yang datang tak kunjung reda,
dan rasa sakit yang ia rasakan seperti tak tertahankan. Dokter yang menangani Rani berkata bahwa posisi bayinya sulit dilahirkan secara normal, sehingga operasi kaisar harus segera dilakukan. Namun meski sudah dioperasi, kondisi bayi yang lahir sangat lemah. Bayi itu langsung dibawa ke ruang NICU, Neonatal Intensive Care Unit, karena mengalami gangguan pernapasan. Rani, yang masih terbaring lemah pasca operasi, merasakan beban rasa bersalah yang semakin besar. Ia tak bisa melihat bayinya yang sedang berjuang untuk hidup. Di tengah malam yang sunyi, ia menangis sejadi-jadinya, memohon ampunan kepada Tuhan atas dosa-dosanya. Beberapa hari kemudian dokter memberikan kabar buruk, bayi Rani mengalami komplikasi serius yang membuatnya tak bisa bertahan lebih lama. Dengan hati hancur, Rani harus merelakan bayinya pergi untuk selamanya. Saat itu, ia merasa bahwa inilah azab dari perbuatannya. Setelah kehilangan bayinya, Rani tak bisa lagi menahan beban rasa bersalah. Ia memutuskan untuk mengakui segalanya kepada Ariev. Suatu malam, dengan air mata yang deras mengalir, Rani menceritakan semua kebohongan dan perselingkuhannya kepada suaminya. Ariev, yang awalnya syok dan marah, akhirnya memilih untuk mendengarkan Rani sampai selesai. Setelah beberapa saat berpikir, ia berkata, "Rani, aku tahu aku tak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Tapi jika kamu benar-benar menyesal, aku bersedia membantu kamu memperbaiki semuanya." Namun Rani tahu bahwa ia tak pantas mendapatkan maaf dari Ariev. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian dan meninggalkan rumah mereka. Ia memilih hidup sendiri, menjalani hukuman atas dosa-dosanya dengan cara yang paling berat, kesendirian dan penyesalan. Beberapa tahun kemudian, Rani tinggal di sebuah desa kecil, jauh dari keramaian kota. Ia bekerja sebagai relawan di sebuah panti asuhan, membantu anak-anak yang kurang beruntung. Hidupnya kini penuh dengan refleksi dan doa. Ia berharap bahwa dengan menebus dosanya melalui perbuatan baik, ia bisa mendapatkan kedamaian di hatinya. Meski begitu, kenangan tentang bayinya yang tak sempat bertahan hidup selalu menghantui Rani. Ia tahu bahwa apa yang terjadi padanya adalah azab atas perbuatannya. Namun, ia juga belajar bahwa penyesalan tak akan pernah cukup jika tak diiringi dengan perubahan. Rani akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati tak bisa didapatkan dengan mengkhianati orang yang kita cintai. Ia berharap bahwa kisah hidupnya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain agar tak mengulangi kesalahannya. Di sudut kamarnya yang sederhana, Rani duduk di depan meja kecil. Di atas meja itu terdapat sebuah foto bayi kecil yang tak pernah sempat ia peluk. Dengan air mata yang mengalir, ia berdoa, "Maafkan aku, Nak, maafkan aku atas semua dosaku." Angin malam berhembus pelan, seolah-olah membawa bisikan pengampunan dari langit. Rani menutup matanya, berharap suatu hari nanti ia bisa menemukan kedamaian sejati.